Merdeka. Hari yang sangat berbahagia, yang sangat menyejahterakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Horas yang sangat saya muliakan, guru besar saya secara pribadi, juga guru besar Jemaah Al-Zaitun, Syekh Al-Zaitun Abdus Salam Panji Gumilang, beserta ibu kita. Saya menyebutnya ibu kita, Umi Farida Al-Huda, seorang ibu yang sangat bijaksana, yang saya kenal, bisa berbicara sangat dalam hanya dengan bahasa kita. Itu pengenalan saya kepada ibu kita. Dia bicara sangat banyak kepada saya dengan bahasa tubuh. Dan terhormat juga saya menyebutnya ketua Yayasan Pesantren Indonesia, Dato' Imam Prabowo, juga ketua panitia yang mencintai lingkungan sebelum berlabuh di Al-Zaitun, dan oleh karena itu pasti menyatu dengan karakter itu dan menjadi menantu yang baik bagi Syekh Al-Zaitun. Juga semua keluarga yang tidak bisa saya sebut satu persatu, juga para pengurus yayasan dan sebagainya, dewan guru, para pembesar di sini, dokter, para ahli, banyak yaitu ahli dari berbagai disiplin ilmu, tidak hanya ahli di dalam bidang keagamaan. Sedikit sebelum saya lanjutkan, ketika Al-Zaitun menggagas pendidikan satu pribad dan ingin mewujudkannya dengan mendirikan Universitas Al-Zaitun, tidak ada fakultas agama. Lalu saya bertanya kepada Syekh Panji Gumilang, kenapa tidak ada fakultas agama? Syekh memberi saya inspirasi yang sangat luar biasa, bahwa di Al-Zaitun seorang sarjana di bidang ilmu apapun, dia juga sudah sarjana di bidang agama, karena dia menyatu dalam gerak hidupnya sehari-hari. Di sini hidup religiusitas yang sangat tinggi, dan saya pernah menulis ketika di sini diadakan seminar mengenai reformasi Protestan. Apa gunanya itu untuk Al-Zaitun? Tetapi ketika ulang tahun 500 tahun reformasi di Eropa, reformasi Protestan, gereja-gereja di Indonesia tidak merayakannya, Al-Zaitun mengadakan seminar dengan menghadirkan seorang pendeta doktor dari Amerika Serikat. Ketika itu saya menulis, setelah menyaksikan bagaimana para santri dulu memberi tanggapan, saya menulis Al-Zaitun adalah kampus kecerdasan iman. Para santri, mahasiswa,
Anda adalah orang-orang yang paling berbahagia karena berkesempatan menikmati pendidikan di sebuah lembaga yang benar-benar kaya dengan kebahagiaan, sangat kaya dengan kebahagiaan. Saya masuk ketika saya pada Gemilang mengalami suatu persekusi dari negara. Saya menyebutnya seperti itu. Saya beberapa kali datang menjenguk beliau. Batin saya sebenarnya sangat sedih, tetapi setiap kali bertemu dengan guru besar kita Panji Gumilang, beliau justru menghibur, membahagiakan. Pada posisi beliau seperti yang alami persekusi yang tidak seperti selayaknya beliau hadapi, sampai tidak melihat matahari selama berbulan-bulan. Dan saya singkat, ketika limit hukuman itu difonis, saya juga hadir dan beliau kembali ke tempat pertapaannya, dan saya berkesempatan juga bertemu dengan beliau. Saya tanya, setelah ini apa sih? Jawaban beliau hanya kemarin sudah pernah saya kemukakan. Jawaban beliau adalah bergerak, terus bergerak, dan remontada. Itulah gerakannya, bukan hanya gerakan secara fisik, tetapi gerakan dengan kekuatan batin sangat luar biasa. Batin dengan suara hati terhati oleh Allah. Itulah saya begitu bilang, dan melahirkan suatu imajinasi. Tadi sudah dijelaskan apa itu imajinasi, dari juga banyak Papis dan pertemuan Albert Einstein yang menyebut imajinasi itu jauh lebih pengetahuan. Saya sederhanakan, imajinasi itu jauh melebihi akal. Imajinasi itu hanya tidak bisa melampaui iman yang sudah dimiliki oleh setan dunia. Bagaimana kita mengimani agama kita? Saya belajar banyak dari setan. Bagaimana beriman yang baik sesuai dengan roh akidah agama kita masing-masing. Itu saya belajar dari banyak dari setan. Dan itu kecerdasan iman yang sangat luar biasa, karena iman itu jauh melampaui akal, rasio. Para filsuf berpikir secara rasional. Ketika kita belajar filsafat, mantap pertama yang disampaikan adalah logika. Filsafat adalah cinta yang bersamaan yang diajarkan dalam logika rasa. Dan itulah saya membaca tulisan seorang filsuf novelis dari Rusia yang semula tidak percaya Tuhan,
tetapi dia menulis sebuah buku pada akhir 1800-an berjudul What is Religion? Apa yang kita percaya dan kenapa kita percaya kepada Tuhan? Saya singkat, menurut dia, karena kita rasional, maka kita beriman. Sementara yang lain berpikir, karena dia rasional, dia menjadi mempertuhankan apa yang berkembanglah ateisme manis hari di banyak negara, di Eropa, Amerika, bahkan di Arab Saudi. Tantangan yang dihadapi agama-agama hari ini adalah ateisme humanis. Mereka baik-baik, sangat bagus. Justru di negara-negara yang ibadahnya begitu insan, cara tentang surga, tapi kekerasan, intoleransi, pencurian, korupsi, merajalela, dan dikalahkan oleh seorang para ateis yang humanis dengan tingkah laku yang baik. Ini tantangan agama-agama. Di gereja saya bertanya, apakah gereja kita masih ada untuk 100 tahun yang akan datang, untuk 1000 tahun yang akan datang? Apakah masih ada Kristen pada 1000 tahun yang akan datang? Apakah masih ada Islam 1000 tahun yang akan datang? Kalau Islam seperti yang kejadian di Syria, apakah Islam akan awet pada 1000 tahun imajinasi saya? Di Eropa sudah banyak gereja yang tutup, dan itu tidak mustahil dialami oleh agama-agama lain yang tidak mendalami hatinya sendiri, yang tidak berbicara dengan Tuhan dengan hati nuraninya, yang muncul dari sabubarinya yang terilham oleh Allah, dan itu diimani dengan jelas.